Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Asfak. Pada kesempatan kali ini, aku pengen ngebahas tentang tokoh yang berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau ini merupakan sosok yang menggelorakan semangat juang rakyat Indonesia pada saat peristiwa 10 November 1945. Siapakah beliau? Inilah dia, Sang Jenderal Kancil dari Kota Pahlawan, Bung Tomo. Sutomo, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bung Tomo, lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di Surabaya dari pasangan Kartawan Ciptowijoyo dan Subastita. Sutomo dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Pada usia 17 tahun, ia berhasil menjadi salah satu dari 3 orang Indonesia yang berhasil mencapai peringkat Pandu Garuda sebelum tahun 1942. Sejak usia 18-25 tahun, ia terlibat di berbagai media, seperti Express dan kantor berita Antara. Kepiawaiannya dalam berbahasa menuntunnya untuk memilih jalur jurnalistik sebagai bidang pekerjaannya. Pada tahun 1944, ia terpilih sebagai anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus pemuda Republik Indonesia di Surabaya. Patriotisme Bung Tomo mulai terlihat secara luas saat peristiwa 10 November 1945. Ia menggelorakan rakyat Indonesia, khususnya yang berada di Surabaya, untuk melawan pasukan tentara Inggris yang ingin merebut kembali Indonesia. Bung Tomo berorasi lewat radio, membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan Indonesia. Dalam peristiwa tersebut, Bung Tomo memimpin barisan pemberontak rakyat Indonesia di Surabaya. Ia memimpin laskar itu sejak 12 Oktober 1945 hingga Juni 1947. Tidak heran bila Bung Tomo sangat dihormati di kalangan laskar, paling tidak setelah 10 November 1945. 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Bung Tomo terjun ke dunia politik. Pada tahun 1955 sampai 1956, beliau menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran, sekaligus Menteri Sosial ad interim. Kemudian pada tahun 1956 sampai 1959, beliau menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Rakyat Indonesia. Sepanjang hidupnya, Bung Tomo adalah tokoh yang bersikap kritis terhadap 2 presiden. Kepada Presiden pertama Soekarno, ia berani mengkritik kebijakan Soekarno yang gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ia juga mengkritik kehidupan pribadi Presiden terkait dengan pernikahan. Sementara kepada Presiden kedua Soeharto, ia kerap memprotes dan mengkritik kebijakan-kebijakan Orde Baru yang padahal sebelumnya ia mendukung Orde Baru dalam memberantas PKI dan komunisme di Indonesia. Puncaknya ketika ia memprotes pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dalam setiap pidatonya. Sifat kritisnya itu membawanya ke penjara dengan tuduhan melakukan tindakan subversif. Bung Tomo mendapatkan gelar pahlawan nasional bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2008. Beliau merupakan sosok yang mengedepankan urusan bangsa ketimbang ideologi. Beliau berani mengkritik tokoh maupun pemerintah yang sedang berkuasa demi kemajuan Republik Indonesia. Ya, tak terasa kita sudah sampai di bagian akhir dari video ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.